Shalom, selamat bertemu kembali di dalam pelajaran yang akan saya ajarkan bersama untuk kita pada petang hari ini, yaitu dengan tema seks yang baik dan sangat memuaskan. Seks yang baik dan sangat memuaskan. Baik dan puas adalah dua perkataan yang tidak dapat ditiadakan dalam kehidupan setiap manusia. Setiap manusia mahu yang baik dan merasa puas. Manusia sanggup menghabiskan uang ringgit dan waktu yang begitu banyak demi mendapat apa yang baik dan mendapat kepuasan di dalam hidup. Begitu juga di dalam pernikahan. Setiap manusia yang menikah, apatah lagi dalam kehidupan seks, suami istri itu sendiri, mereka rindukan agar seksnya baik dan memuaskan. Allah menciptakan tubuh manusia sedemikian rupa agar manusia boleh menikmati sendiri keindahan ciptaan Tuhan. Allah pencipta kita itu membentuk tubuh manusia dan wanita dengan cara yang sangat unik sekali. Tubuh wanita sangat berlainan dengan tubuh lelaki, khususnya bagian jantina mereka. Nah, pada hari ini saya mau berbicara tentang seks, yaitu seks Kristen yang sesuai dengan firman Tuhan, khususnya bagi suami istri yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Seks itu adalah penyatuan antara suami dan istri dalam perkawinan yang kudus yang telah diberkati oleh Tuhan. Ini memerlukan satu penyempurnaan lengkap, yaitu tubuh, jiwa, dan roh, ketika pasangan sepenuhnya menjadi satu tubuh. Nah, ada dua hal di dalam dunia ini yang sering mencetus konflik dalam kehidupan pernikahan, yaitu uang dan seks. Nah, dari kedua-dua masalah ini, antara uang dan seks, masalah seksual biasanya mempunyai kesan yang lebih dahsyat, yang boleh menyebabkan perkawinan menjadi begitu baik dan menyenangkan, dan juga boleh menjadikannya hancur berkecai. Nah, suhu normal seksual dalam perkawinan yang sehat ditakrifkan sebagai tahap kepuasan seksual bersama antara suami istri yang bahagia, biasanya mencerminkan kesehatan keseluruhan perkawinan itu. Jika kehidupan seks itu tidak sehat atau baik, maka perkawinan itu tidak sehat. Ya, boleh melihat itu. Maksudnya sudah ada virus-virus yang mengakibatkan kesakitan pada perkawinan tersebut. Nah, sekiranya perkawinan itu sehat dan intim, kedua-dua pasangan itu pasti akan menikmati hubungan seks yang kerap kali dilakukan dan memuaskan satu sama lain. Tidak kurang dari 2 kali ke 3 kali dalam seminggu mereka melakukan hubungan yang intim, ya, karena mereka begitu erat sekali, sangat baik sekali, bersahabatnya luar biasa. Jadi yang tidak intim dan seks kemungkinan sekali dalam sebulan, ya, bercakap pun tidak, mengasingkan masa buat istri ataupun suami pun tidak. Jadi ini membuat mereka tidak ada hubungan seks sama sekali. Namun beberapa pasangan yang berani, mereka mencari solusi, ya, mereka mencari jawaban untuk memecah masalah mereka. Jadi, tapi apakah mereka berani, ya, mencari jawaban, mencari konseling, mencari pastor, mencari pendeta? Saya rasa antara 100 perkawinan mungkin ada 1 atau 2 sahaja pasangan yang boleh mencari konseling untuk memperbaiki pernikahan mereka. Ya, yang selebihnya mereka, yang lain-lain itu bergumul sendiri dan akhirnya berakhir di dalam perceraian. Jadi saudara, walau bagaimanapun jika perkawinan itu tidak sehat dan terputus, 1 atau 2 dari pasangan itu biasanya melaporkan kepada konselor mereka bahwa seksual yang jarang
itu sering terjadi di dalam rumah tangga mereka, dan kehidupan seksual mereka tidak memberi galakan dan tidak memuaskan mereka. Bahkan seks itu bagi mereka adalah satu yang sangat boring, sangat kesal dan sebagainya. Ya, mungkin mereka boleh ceritakan kepada kawan-kawan mereka, tetapi tidak banyak yang mendapatkan konselor yang betul-betul dapat memimpin mereka ke arah yang benar. Nah, ini masalah yang sering terjadi kepada pernikahan yang 1 ke 3 tahun menikah, ataupun lebih lagi kepada orang-orang yang sudah sampai 40 ke 50 tahun. Jadi seks itu jarang sudah dilakukan karena mereka juga jarang bersahabat dengan istri atau suami mereka. Mereka cenderungnya pergi keluar dan sebagainya. Jadi seks juga biasanya merupakan salah satu perkara pertama yang memasuki hubungan romantis. Nah, jikalau suami istri itu sangat romantis, jadi gerbang masuknya romantis itu adalah melalui hubungan seks, ya. Ketika keadaan berjalan lancar, dan salah satu perkara yang pertama yang hilang, ya, ketika keadaan bertukar ke selatan atau ke barat. Ketika suami ataupun istri yang berselingkuh, maka sekslah yang pertama sekali tidak ada di dalam keluarga itu, di dalam hubungan suami istri khususnya, ya. Jadi setiap pengantin baru tahu bahwa sekslah yang paling utama membuka gerbang pernikahan mereka. Jarang ada pasangan pengantin baru yang tidak lakukan seks di malam pertama, ya kan? Malangnya banyak lelaki merasa tidak puas secara seksual dengan istri mereka. Jadi dalam perkawinan mereka, sementara wanita pula cenderung merasa hanya tubuh mereka itu hanya dipergunakan oleh suami mereka, ya. Mereka rasa tidak dicintai, ya. Yang mereka rasa suami mereka memperlakukan tubuh mereka itu hanya untuk memuaskan keinginan ataupun nafsunya, ya. Dan lelaki yang seperti itu juga dia sering maunya di luar untuk memuaskan keinginannya. Nah, jelas sekali kepada kita bahwa belajar bagaimana memenuhi seks Kristiani dalam perkawinan kita adalah sangat-sangat mustahak, sangat-sangat penting kita pelajari bagaimana kita dapat mencapai apa yang Tuhan kehendaki bagi kita di dalam keluarga kita. Jadi langkah pertama untuk kehidupan seks yang memuaskan dalam perkawinan adalah menjalinkan hubungan erat dengan pasangan Anda, ya. Jangan hanya mau seks sahaja sedangkan tiada hubungan persahabatan. Anda tahu apa itu sahabat? Bagaimana seorang suami boleh menjadikan istrinya sebagai sahabatnya, di mana dia tidak pernah berahasia dengan dia selalu mau dekat dengan istrinya, dia selalu mau dekat dengan suaminya, dan segala sesuatunya itu hanya suaminya saja bagi dia, ya. Tidak ada orang lain, tidak ada orang ketiga. Dan kalau ada apa-apa masalah, dia sering kali kongsikan bersama, mendapat pendapat istrinya ataupun suaminya. Seks adalah cenderung menjadi salah satu kekuatan paling kuat di muka bumi ini. Terbukti dengan tingginya kadar salah laku seksual yang kita lihat di sekeliling kita pada hari ini, di media sosial dan lain-lain sumber yang kita baca, bahkan yang kita lihat. Orang berlaku curang dengan bekas kekasih mereka, bapak mertua dengan anak menantu, ipar sama ipar, bahkan ayah yang sanggup merogol anaknya sendiri, datuk dengan cucu, dan lain-lain sebagainya. Ini adalah satu kekuatan, ya, kekuatan seksual yang kita lihat. Seks juga menjebak orang-orang kenamaan, orang-orang kaya, orang-orang yang dipercayai di masyarakat, bahkan di gereja, yaitu para hamba Tuhan. Para pelayan jemaat juga jatuh dalam beberapa jenis dosa seks yang tidak jelas. Nah, ini yang kita lihat
dalam dunia kita hari ini. Jadi mengapa seseorang yang seperti itu, yang memiliki semuanya yang orang lain tidak punyai, seperti pekerjaan dengan gaji yang tinggi, istri yang cantik dan setia, keluarga yang baik dan lain-lain sebagainya, dia sanggup membuang semuanya itu hanya untuk seks. Nah, salah satu jawabannya adalah karena kekuatan dan tarikan seks seringkali sangat berlebihan, terutama bagi lelaki, seperti bara api yang terus membakar sampai ke neraka. Jangan marah ya para lelaki, karena pengajarnya juga seorang wanita. Ya mungkin ada yang berkata, oh wanita juga begitu bu, bukan lelaki saja. Ya, saya akui juga itu. Nah, contoh yang benar kejatuhan Pastor Jill Jones. Pastor Jill Jones ini adalah seorang pastor yang membawa gereja Platirons yang masih baru di Colorado dari beberapa ratus orang sehingga menjadi 10.000 orang. Semuanya dalam beberapa tahun saja, dalam beberapa waktu yang singkat, gerejanya bangkit, gerejanya berkembang maju. Dia punya anak-anak yang comel, istri yang cantik. Namun saudara, karena kekuatan seks ini, dia jatuh dalam dosa. Dia berselingkuh dengan seorang wanita, yaitu setia usahanya sendiri, yang akhirnya menyebabkan kematiannya secara pribadi dan profesional. Jadi kesaksiannya menjadi pudar, garamnya menjadi pudar, tidak berguna lagi, dan terangnya menjadi gelap. Nah, malangnya saudara, cerita seperti ini biasa saja pada masa kini. Dan dosa seks terus menyatakan secara berulang-ulang kepada dunia bahwa kekuatan dosa seksual yang membutakan itu membuat manusia mengambil risiko yang teruk, semuanya hanya untuk kenikmatan yang sesaat saja, semuanya hancur berkecil. Nah, saya pernah membaca Facebook Pastor Jill Jones ini ya. Dia mengatakan, yes, I was a pastor. Yes, I had an affair. Yes, I drank a lot. Yes, I loyalty screw up and hurt myself and others, crimes of ego, stupidity, and really poor choices. The gossip was endless. Itu dia bilang. Dia mengaku dia seorang pastor, dia mengaku dia sudah berselingkuh, dia mengaku bahwa dia seorang peminum, dia mengaku dia penuh dengan kebodohan, dan dia juga tahu ada gosip yang tidak berhenti-henti mengenai dia. Tapi katanya saudara, saya sangat senang hati apabila membaca apa yang dia bilang. But then a few years ago, dia bilang, pada saat Tuhan datang untuk menyelamatkan saya, I went through the refiner's fire and got clean. Puji Tuhan, dia mau kembali kepada Tuhan lagi saudara. Dia mau kembali kepada Tuhan ya. Dan katanya itu Tuhan adalah Tuhan yang menyelamatkan. God is an expert and human turn around project. Apabila dia sudah meninggalkan Tuhan, Tuhan membawa dia berputar kembali, balik lagi kepada dia. Itulah keindahannya Tuhan. Jadi saudara, jikalau saudara pernah berlaku seperti Jill Jones ini, yang telah meninggalkan Tuhan, yang nyala, yang pelitamu itu sudah padam, yang garammu itu sudah tawar, hanya Tuhan saja yang dapat mengasingkan engkau lagi. Hanya Tuhan yang dapat mengangkat engkau lagi, seperti Raja Daud yang telah jatuh ke dalam dosa. Hanya Tuhan saja yang dapat membangkitkan roh, semangat, roh untuk memuji Tuhan dalam kehidupannya. Saudara,
Sejak Tuhan menciptakan seks, Dia tahu terlebih dahulu sebenarnya bahwa seks akan membuat manusia bahagia dan puas. Di samping itu pula, seks juga boleh menyebabkan manusia itu rusak. Jadi kehancuran dan kekecewaan yang teruk jika digunakan dalam konteks yang salah dan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan menetapkan batasan-batasan yang sangat spesifik, yaitu hanya dilakukan dalam perkawinan yang kudus dan sah di hadapan Tuhan. 1 Korintus pasal 6 ayat 18. Sekian saja buat hari ini. Jumpa lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.